Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, Keluarga Besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua, mari kita nikmati setiap kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, Tuhan punya rencana. Kita akan melihat dalam kitab Kejadian 46 ayat 2 dan ayat 3 saya baca firman Tuhan. Kejadian 46 ayat 2 dan ayat 3. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allahmu, Allah ayahmu. Janganlah takut, pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Saya baca ayat 4, aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Puji nama Tuhan. Kita melihat di dalam pasal ini, Yakub, ya, yang namanya juga adalah Israel, itu sedang menghadapi masalah penting. Karena hal ini bukan saja soal sebuah perjalanan yang harus dilakukannya, melainkan juga soal kepindahan ia dan keluarganya untuk menetap di negeri lain, yaitu Mesir. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, Yakub memang ingin ke Mesir untuk berjumpa dengan Yusuf ketika ia mendapat kabar bahwa ternyata Yusuf itu masih hidup yang ia kira selama ini sudah meninggal. Kita bisa lihat itu di dalam Kejadian 45 ayatnya yang ke-28. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Maksudnya Yusuf akan ke Mesir, Yakub akan ke Mesir untuk berjumpa, melihat Yusuf sebelum ia mati. Dan kalau kita melihat pada saat itu juga memang di tanah, bukannya di tanah Kanaan, ya, tetapi di seluruh dunia waktu itu sedang mengalami kelaparan. Kelaparan sedang merajalela dan hanya di Mesir tersedia makanan. Namun Yakub tidak pernah berangan-angan untuk menetap di Mesir, ya, atau pergi di tempat lain, menetap di tempat lain selain hidup dan mati hanya di Kanaan, ya, karena Kanaan adalah negeri yang dijanjikan oleh Tuhan bagi keturunannya. Jadi sungguh ini kita lihat suatu perubahan yang sangat mengejutkan dirinya. Perubahan yang nantinya akan berdampak besar, ya, membawa akibat besar bagi masa depan keluarganya di kemudian hari. Namun Yakub harus tetap melakukannya karena ini adalah perintah dari Tuhan, ya. Nah, apa yang membuat Yakub yakin untuk menetap di Mesir? Saya memperhatikan di sini adalah rencana Tuhan, ya. Jadi hanya rencana Tuhan yang Yakub tangkap yang membuat ia yakin harus menetap di Mesir, ya. Yakub yakin Tuhan punya rencana besar di dalam hidupnya. Bahkan Tuhan sendiri yang mengucapkan hal itu. Kita lihat di ayat yang kedua yang kita baca tadi sampai ayat yang keempat, ya. Akulah Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Kita lihat di sana, Yakub percaya kepada perkataan Tuhan, bahwa perkataan itu adalah perkataan yang mengandung janji yang teruji dan pasti terjadi, sekalipun ia tidak tahu seperti apa Allah bekerja, seperti apa cara Allah bekerja. Tapi dia yakin bahwa janji Tuhan itu teruji, perkataan Tuhan itu adalah janji yang teruji. Kita lihat apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 119 ayat 140.
Mazmur 119 ayat 140. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Ya. Janji Tuhan itu sangat teruji. Ya. Hambamu mencintainya. Ya. Dari apa yang Yakub tangkap, jangan takut. Ya. Tuhan yang akan menyertai. Dan Tuhan juga yang akan membawa dia kembali ke tanah Kanaan. Bapak Ibu dan Ibu berkati oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yakub itu yang harusnya kita lakukan juga dalam setiap kehidupan kita dalam menghadapi hari-hari yang sulit ini. Ya. Percayalah, Tuhan punya rencana yang besar, indah dan mulia bagi setiap kehidupan kita. Mari masuk dan nikmati setiap proses dari rencana Tuhan sampai kita melihat janji Tuhan, janji yang hidup. Ya. Itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Jangan takut. Ya. Itu kata firman Tuhan. Percayalah Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Sekalipun kita sama seperti Yakub, kita tidak tahu seperti apa cara Allah bekerja. Namun satu hal, Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, mari masuk dan nikmati setiap proses dari apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun ada hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu seseorang yang berada di dalam proses dari rencana Tuhan dalam hidupnya, itu akan terlihat dari cara hidupnya yang berakar di dalam Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan, yaitu kehidupan yang tentunya melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita bisa lihat dalam Kolose 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya tentu seorang yang ada dalam rencana Tuhan, ya dia harus berakar, dia harus bertumbuh, dia harus menghasilkan buah, dia harus hidup sebagai orang yang melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Sehingga sampai pada akhirnya kita bisa melihat dan kita menikmati setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Bahwa ternyata rencana Tuhan dalam hidup kita adalah rencana yang luar biasa, ajaib dan mulia. Puji nama Tuhan, Tuhan punya rencana, mari berserah hanya kepada rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi, Allah yang kami agungkan. Terima kasih buat firman-Mu, biarlah firman menjadi kekuatan bagi kami sebagai umat-umat Tuhan. Menghadapi hari-hari ini kami percaya ada banyak hal yang tidak kami dapat mengerti. Tapi satu hal kami percaya, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kami. Ajar kami untuk dapat masuk dan menikmati setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami juga melakukan setiap kebenaran firman-Mu sampai kami melihat bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.